Baik kawan-kawan, kita akan melanjutkan materi kita tentang pembelajaran mengenai kontif, sum, if, dan juga fungsi if. Ya, sesuai dengan materi kita sebelumnya bahwa di dalam pengenalan Microsoft Excel diingat bahwa sistem Excel itu dijelaskan secara Excel. Sekarang kita sudah ada tabel bantu. Ini adalah tabel yang mengarahkan kita ya untuk memudahkan kita membedakan bagian-bagian tertentu di sebuah data. Nah, ini contohnya di sini ada NIM. Nah, sesuai dengan yang telah saya jelaskan tadi bahwa NIM itu ada fungsinya dan ada maknanya. Tidak serta-merta dibuat secara suka-suka, tetapi dirancang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, contohnya di NIM ini ada itu kode-kodenya. Nah, ini di bawahnya di tabel bantu. Kalau kita lihat NIM ini, berarti ada karakter yang ada di dalamnya. Contohnya AD, contohnya AC, AB, AC, berarti di sini AA, berarti dia itu adalah bidang biji. Kemudian AB adalah bidang bidan, kemudian AC adalah bidang perawat. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita bedah dulu. Yang AB ini kita keluarkan. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi bahwa AB ini atau bila posisi karakter ya setelah karakter satu dari kanan dan kiri atau kiri itu disebut dengan posisi mid. Nah, sehingga rumus yang kita gunakan di dalam bidang ini adalah mid. Ya, sehingga rumusnya adalah sama dengan mid. Kita lihat, ini karakter A ini dan B ini mulai dari karakter berapa dia? Ya, karakter berapa? Berarti dia mulai karakter 3. Berarti karakter 3. Oke. Sebanyak berapa ya? Sebanyak berapa karakter yang kita ambil? 2. Kenapa 2? Karena yang kita ambil adalah A dan B. Ya. Sehingga kalau kita enter adalah A, B. Nanti kita tinggal copy. Dan kita bawah dan paste. Nah, akan kemudian saya lanjutkan ya, ini kita tambahkan saja dulu ya. Oke. Ya, kita tambahkan bahwa ini bidangnya ini ya, ini bidang kodenya ini adalah nama bidang. Nah, nama bidangnya jika dia kodenya AB, maka dia itu adalah bidan. Jika dia AA, gigi, dan jika dia AC, perawat. Maka rumusnya kita harus menggunakan fungsi if. Nah, caranya adalah sama dengan if jika kode sama dengan AA. Ini saya ingatkan buat kawan-kawan, jika dia bersifat karakter, maka harus selalu di dalam tipe 2. Ya, ini karakter itu dari abjad A sampai Z. Kalau angka itu 1 sampai 90. Oke. Nah, karena dia itu bersifat karakter, maka wajib posisi kutip 2. Jika kode hasilnya sama dengan AA, maka jadi ini dalam memberikan kode titik koma atau yang membedakan koma atau koma
itu adalah berpatokan pada panduan ini. Ya, ini kan saya punya mungkin di sana titik koma. Nah, ikuti panduan tersebut karena settingan kita beda-beda, settingan di aplikasi Excel berbeda-beda. Nah, saya ulangi, jika kode sama dengan nilainya AA, maka dia itu adalah bidang gizi. Oke, itu adalah bidang gizi. Tadi ya, gizi. Koma. Oke. Kan ini ada tiga kondisi. Ada gizi, ada bidang, ada perawat. Kalau seandainya ada 3 kondisi, maka itu artinya if-nya ada 2. Ya, karena alternatif kondisinya itu adalah dikatakan selain. Nah, jika H17 sama dengan AA, maka hasilnya adalah gizi. Kondisi yang kedua, jika kode di H7 sama dengan masuk ke AB, maka hasilnya adalah dan. Selain itu, ini alternatif yang paling terakhir. Kalau tidak ada alternatif 1 dan 2, maka alternatif terakhir yang akan sama dengan selain itu adalah perawat. Ya, saya ulang lagi cara membacanya. Jika H7 sama dengan hasilnya A, maka dia itu adalah bidang gizi. Kemudian, jika H17 sama dengan AB, maka dia itu adalah bidang. Selain itu, dia itu adalah perawat. Nah, itu ya cara bacanya. Artinya Anda harus bisa pahami cara membaca. Kalau Anda enter, ini bidang. Oke. Nah, ini tinggal di. Oke. Nah, uang lembur, ini uang lembur sama rumusnya. Sama dengan jika kode sama dengan AA, maka uang lemburnya berapa? 500. Kenapa bukan di dalam titik 2? Karena dia bersifat angka. Oke, jika H17 sama dengan AB, ya, maka berapa? 600. Selain itu, berapa harga perawat? Oke. Nah, jangan lupa jika if-nya 2, maka wajib. Tinggal enter. Tinggal tarik. Ini biasanya ada yang berupa tanda tambah di sini, tinggal tarik saja. Nah, oke. Nah, ini total pendapatan, ya, total pendapatan, ya, sama dengan ini ya, rumus total pendapatan jam lembur tambah kali uang lembur. Oke, ini rumusnya. Maka total pendapatannya adalah sama dengan jam lembur kali uang. Oke, tinggal. Nah, itu. Ya. Nah, ini adalah contoh yang simple. Nah, kemudian kawan-kawan, nah ini kan uang. Uang itu adalah
ya ada nominal karakter RP-nya, ada nya. Nah, caranya untuk menambahkan RP bukan diketik. Kalau diketik, maka rumus itu tidak akan berfungsi. Oke, nah caranya untuk menyematkan kode keuangan, ya tinggal di blok saja. Kemudian di home ada number. Nah, di sini ada dialog box di bagian ini, box. Kemudian ada accounting. Oke. Kemudian dicari di sini di sebelah ini RP. RP Indonesia. Bukan RP Nias. RP Indonesia. Ya, agak bawah dia. RP Indonesia. Ini desimalnya ada 2, dihapus saja. Nah, ini dia. Ya, inilah dia kawan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa jumlah tenaga kerja yang ada di table di atas. Contohnya kita cari yang tenaga kerja yang gizi. Nah, caranya jumlah tenaganya itu adalah menggunakan rumus countif. Countif itu adalah menghitung berapa orang yang jurusan gizi atau yang bidang gizi. Nah, caranya sama dengan countif. Oke. Range-nya ini di atas bidang. Blok. Oke. Blok. Inilah yang akan dihitung nanti, dia hitung secara otomatis. Maka kriterianya apa yang kita cari. Contohnya saya cari gizi. Tinggal di berarti gizi ada 4. Nah, ini tinggal copy. Diklik 2 kali dulu. Baru copy. Maka di sini paste. Di sini tinggal tukar berapa, pakai apa, ini bidang. Oke, bidang ada 4. Oke, di sini lagi apa, perawat. Nah, ada 4. Berarti gizi, bidang ada 4. Contohnya ini saya tukar, bukan AC, saya kasih ABD. Maka di sini otomatis berbeda. Ya, saya tambahkan lagi, saya buat AA, maka di sini juga berbeda. Ya, inilah namanya sinkronisasi data. Jika NIM aja berbeda, maka seluruh data akan berbeda. Ya, jadi ini data pengolahan data ini semua ini adalah data dan ini adalah informasinya di bawah. Ya, contohnya kita cari lagi pendapatan contohnya gizi, bagian gizi. Nah, caranya adalah pakai sum if. Contohnya sama dengan sum if ya, if coba kita lihat range-nya, ya, range-nya yang kita akan tambahkan. Nah, berarti total pendapatan kan ini. Oke. Kemudian kriteria yang akan kita cari, ya, kriteria yang akan kita cari, ya, kasih gizi. Oke. Nah, oke, saya ulang dulu, ini salah. Sum if range-nya ini yang kita cari adalah yang bidangnya dulu, karena kan kita cari yang orang gizi, orang bidan, orang perawat. Oke, koma. Kriterianya apa? Gizi. Nah, mana tabel yang akan di
total pendapatan kan. Oke, tinggal enter. Nah, total pendapatan gizi adalah 10.000 ya. Jangan lupa dibuat formnya ya. Nya nah, ini tinggal Anda copy, tinggal klik I dan paste, ini tinggal tukar, perhatikan ini, berarti bidan. Dan ini lagi copy paste, ini perawat. Nah, ini. Jadi ini total pendapatan gizi, perawat, dan bidan. Ya. Jadi itu kawan, ya, jadi intinya buat kawan-kawan, Anda harus bisa menganalisa datanya, kemudian ikannya, perlu hati-hati karena Excel ini sangat sensitif ya. Beda satu spasi saja maka hasilnya akan beda. Nah, contohnya ini kita ubah, ini secara otomatis nanti ini semua ubah. Ini kita kasih dia AA, maka ini akan berubah semua. Ya, ini juga akan ikut berubah. Saya kasih AB. Oke. Nah, jadi saya kasih juga tabel bantu. Contohnya saya naikkan si gizi ini. Ini kurang ini apa namanya gajinya ini. Saya kasih 10.000. Ini saya pasang tentunya 6.000. Ini 7.000. Nah, ini tidak berubah karena ya ketika kita buat rumus ini di sini kita membuat rumusnya ya secara manual. Secara manual maksudnya dia tidak bergantung dengan ini di bawah. Ya, contohnya ya ini 500 ini tadi kan yang AA. Jadi 1.000. Yang 500 ini tinggal diklik, oke, dan diabsolutkan. Ini diabsolutkan yang 500 ini jadi ini absolutkan, ya, kan 600 ini tinggal absolutkan lagi. Absolutkan lagi ini jadi 6.000. Ini 700.000, 700 ini. Nah, ini akan. Nah, jadi ini bergantung pada ini semua. Contohnya saya ubah ini jadi 9.000. Maka secara otomatis akan berubah. Ini saya ganti jadi 11.000. Ini saya ganti jadi 16.000. Nah, ini tabel bantu ini adalah tabel yang menentukan ya hasil dari tabel hasil ya. Pokoknya yang tadi mulai dari NIM, bidang sama ya. Jadi kita tidak repot-repot lagi. Ya. Jadi itulah kawan-kawan ya. Inilah contoh pengelolaan data pegawai dalam sistem keuangan. Ya, baik itu saja dulu untuk county sum if, kemudian if, ya. Dan next kita akan mempelajari tentang absolute, lookup, VLOOKUP, dan if. Selamat mempelajari.